Oke Koks, selamat datang di channel ini, yang dimana akan menghabiskan kuota Anda kiki. Kali ini kita akan membawakan alur film yang berjudul Free Guy yang disutradarai oleh Shawn Levy dan dibintangi oleh Ryan Reynolds, Yokiri, Jodie Comer dan banyak lagi. Tanpa panjang lebar udah gak sabar dadaku berdebar-debar dan langsung saja kita nobar. Bermula dari seorang pria yang terjun bebas di atas kota bernama Free City. Free City adalah kota di mana setiap orang berkacamata bebas melakukan apa saja, bertempur, mencuri dan menjadi jagoan. Di sisi lain ada pria bernama Guy, yang setiap harinya menggunakan seragam yang sama dan berangkat kerja bersama teman baiknya bermana Budi. Guy bekerja sebagai teller bank. Setiap hari dia merasa kehidupan yang dijalaninya bahagia dan serba cukup. Tapi kedamaian itu hilang ketika bank didatangi kelompok perusuh bersenjata, tetapi Guy dan temannya hanya tiarap dan ngobrol santai seperti itu adalah hal yang B aja. Di sisi lain kita melihat ada wanita yang turun bernama Molotov Girl bertemu dengan seseorang yang menggunakan topeng untuk COD, dan orang yang menggunakan topeng itu memberikan peta, tetapi karena banyak tanya akhirnya ditembak oleh Molotov Girl. Saat Guy dan Budi pulang kerja, Guy bertemu dengan seorang wanita berkacamata yang merupakan tipe idaman Guy, tetapi Budi memarahinya karena orang berkacamata tidak berbicara dengan kita, tetapi Guy tetap mengikuti wanita itu hingga ditabrak kereta api. Ternyata Free City adalah sebuah game yang dimana Guy dan Budi adalah NPC atau karakter tidak nyata dan Molotov Girl adalah karakter yang dimainkan oleh wanita bernama Millie. Pada saat logout Millie melihat iklan tentang Free City 2 yang akan segera dirilis tetapi Millie diusir pemilik toko karena mau tutup. Keesokan harinya Guy bangun tidur dan seperti biasa melakukan segala aktivitasnya. Pada saat memesan minum kali ini Guy memesan minuman yang berbeda, di mana semua NPC memesan minuman kopi sedang, krim dan gula, tapi kali ini Guy memesan cappuccino yang membuat semua orang di situ bingung, hingga dia bilang bahwa itu hanyalah bercanda, tetapi saat Guy pergi wanita itu memandangi gelas cappuccino. Di tempat kerjanya Guy, lagi dan lagi terjadi perampokan, dan seperti biasa mereka semua tiarap, tetapi pada saat kericuhan tersebut, Guy melihat Molotov Girl sontak Guy berdiri menghadapi perampok tersebut dan mengambil kacamata dan menembakkan senjatanya. Guy keluar dari bank dan menggunakan kacamatanya, tetapi pada saat menggunakan kacamatanya, Guy terkejut karena semua tampak berbeda. Di sisi lain di dalam kantor Free City dua orang programmer bernama Kiss dan Moser bingung karena non-karakter membunuh karakter, dan kemudian mereka login untuk memastikannya. Di dalam game, Guy membeli sepatu impiannya dan berjalan menuju pintu yang dimasuki Molotov Girl, tetapi Guy dihampiri karakter polisi dan kelinci yang mengira kalau Guy adalah cheater, yang merusak permainan. Polisi dan kelinci itu menyuruh Guy untuk buka baju atau skin itu tetapi Guy menolaknya hingga diserang oleh polisi dan kelinci. Melihat sepatunya yang memiliki kekuatan untuk lompat, Guy melompat dengan tinggi sampai membuat karakter polisi dan kelinci marah dan mengeluarkan mode God yang membuat semua gedung bergerak sesuai keinginannya. Pada saat Guy terpojok, Guy melihat tanda exit dan berlari menuju tanda itu lalu lompat tetapi Guy terjatuh, melihat di kacamatanya ada sebuah item, Guy menggunakan item tersebut agar selamat. Guy yang merasa selamat ditabrak oleh polisi dan kelinci hingga tewas. Setelah logout Moser dan Kiss pun penasaran, siapa yang memainkan karakter itu, karena setelah dibunuh tetapi tidak ada karakter yang mati, tetapi Moser menenangkan Kiss dan mengira itu adalah bug yang biasa ada dalam game. Di sebuah acara TV terkuak bahwa Millie dan Kiss dulu bekerja sama untuk membuat game yang bernama Life Itself, di mana semua karakternya ditanamkan kecerdasan buatan. Di malam hari di rumah Kiss terkejut dikarenakan Millie ada di dalamnya. Millie pun mengejek Kiss karena si jenius pencipta game bekerja sebagai programmer biasa di perusahaan Antoine, yang dimana Antoine dulu mencuri game mereka dan dijadikan dasar Free City dan Antoine berbohong agar tidak memberi mereka royalti. Kiss yang tidak percaya menyebut Millie mengada-ngada. Di dalam game Guy bangun tetapi pada kali ini dia tidak mengenakan seragam biasanya. Di sisi lain Millie juga login ke dalam game dan mengecek peta file persembunyian yang diberikan orang bertopeng. Millie terkejut karena kedatangan Guy sehingga posisi mereka ketahuan dan mereka kabur melalui portal yang menuju persembunyian Millie. Di dalam sana Guy kagum dengan peralatan yang dimiliki Guy, sementara Millie masih mengira Guy adalah karakter noob yang tidak mengerti bermain game.
Jika masih ingin mengobrol dengan Millie, Guy harus menaikkan levelnya hingga lebih dari 100. Untuk menaikkan levelnya, Guy disuruh membunuh atau mencuri. Guy yang tidak pernah melakukannya bingung, tetapi karena keinginan kuatnya, Guy pun menaikkan levelnya dengan cara yang berbeda. Guy menyelamatkan NPC lain dari serangan player. Walaupun percobaan pertamanya gagal, Guy pantang menyerah hingga menjadi trending topik di stasiun TV karena aksinya yang keren hingga Guy mencapai level 102. Guy berjalan ke bank tempatnya bekerja dulu dan mengajak Budi untuk berhenti dari rutinitasnya. Tak lama datang perampok dan Guy dengan mudah mengatasinya dan mengambil kacamata itu untuk Budi, tetapi Budi tidak ingin, lalu Guy pergi dengan kecewa. Di sisi lain, Molotov Girl pergi ke tempat rahasia untuk mengambil file, tetapi pada saat ingin keluar Molotov Girl diserang namun datang seseorang dari belakang yang ternyata itu adalah Guy, namun datang karakter lain yang membuat mereka terdesak hingga akhirnya mereka meninggalkan file tersebut dan kabur. Guy mengajak Molotov Girl ke markasnya, lalu terkejut dengan koleksinya Guy. Molotov Girl pun bertanya siapakah Guy sebenarnya karena mengira Guy adalah karyawannya Antoine. Molotov Girl pun memberitahukan nama aslinya tetapi Guy mengatakan kalau Guy adalah Guy. Di sisi lain Kiss menemukan fakta bahwa Guy bukanlah karakter, melainkan NPC yang memiliki kecerdasan buatan. Kiss pun mendatangi Millie dan memberitahukan kebenarannya, tetapi Millie terkejut karena barusan Guy mencium Millie padahal tidak ada tombol untuk itu. Di dalam game, Millie menjelaskan kepada Guy bahwa Free City adalah kota yang tidak nyata dan semua orang tanpa kacamata adalah NPC yang cuma hidup di dalam game sementara orang berkacamata adalah player yang dimainkan manusia. Guy merasa terpukul karena kehidupan yang dikiranya sempurna hanya sebatas video game, dan sialnya lagi, Millie memberitahu bahwa sang pencipta video game ingin menghancurkan dunianya. Guy yang sedih menceritakan semuanya ke Budi dan Budi menjawab, tidak peduli jika semuanya adalah ilusi tetapi pertemanan yang dirasakan Budi adalah nyata. Di dalam perusahaan Antoine ingin karakter Guy dihapus tetapi hal itu akan merusak seluruh permainan kata Kiss. Salah satu karyawannya memberi saran untuk mereset semuanya karena hal itu akan mengembalikan semuanya ke pengaturan awal. Di dalam game Millie dan Guy melihat berkas rahasia tersebut dan benar bahwa game ciptaan Millie dan Kiss dijadikan dasar game Free City, tetapi semua orang mendadak diam. Setelah Millie login lagi ke dalam game dan bertemu Guy, Guy tidak mengingat apapun tentang Millie. Millie yang bingung bertanya kepada Kiss dan Kiss bilang restart tidak akan menghapus kecerdasan buatan, maka dari itu dicari hal yang memicu kecerdasan buatan itu timbul. Millie pun mencium Guy dan kode kecerdasannya muncul lagi, Guy pun mengingat semuanya. Singkat cerita para player bingung karena tidak ada satupun NPC yang muncul dan hal itu menjadi perbincangan para YouTuber gaming di seluruh dunia, dan akhirnya mereka sadar bahwa Guy adalah NPC yang memiliki kecerdasan buatan. Moser yang tertekan mengutak-atik kode untuk membuat semua gedung bergerak agar bisa menghabisi Millie, dan Kiss pun mengotak-atik kode untuk menyelamatkan mereka dari bahaya dan akhirnya Millie dan Guy selamat dari bahaya. Tetapi mereka segera mengeluarkan karakter baru. Di sisi lain Ki dipanggil Antoine untuk bekerja sama, tetapi Kiss menolaknya karena sudah tahu kalau dimanfaatkan oleh Antoine dan Kiss dipecat oleh Antoine. Kiss pun membantu Millie dan Guy untuk pergi ke level rahasia dengan membuat Titi, tetapi mereka dihadang oleh karakter baru yang bernama Dude. Dude pun menghajar Guy lalu Guy mengeluarkan item dari kacamatanya, yang tak lain tak bukan dan sudah pasti kita tahu milik siapa. Tetapi itu tidak cukup sampai akhirnya Guy memasangkan kacamatanya ke Dude. Dude kebingungan dengan semua item yang dilihatnya. Guy pun berlari ke level rahasia, tetapi Antoine pergi ke ruang server dan menghancurkan semua datanya yang mengakibatkan kekacauan di dalam game. Di tengah perjalanan Budi terhapus karena Antoine menghancurkan servernya. Guy yang berada di ujung jembatan melompat dan menghilang, ternyata Guy mendarat di level rahasia, semuanya bersorak karena senang. Di ruang server Antoine dihentikan oleh Millie dan membuat penawaran kalau mereka tidak akan menuntut royalti. Singkat cerita Free City mengalami kebangkrutan yang dikarenakan tidak ada orang yang mau memainkannya karena banyak bug di dalam game tersebut. Di sisi lain game Free Life buatan Millie dan Kiss mengalami lonjakan besar karena player dapat berinteraksi dengan NPC. Moser tahu jika Kiss menyukai Millie dan menyuruhnya untuk mengungkapkan perasaannya, tetapi Kiss tidak berani. Di dalam game Millie dan Guy bertemu, Guy yang sadar jika dirinya tidak bisa bersama dengan Millie dan mengatakan jika semua perasaannya telah diprogram dan dia adalah perwujudan dari rasa cinta sang pemrogram.
Millie yang sadar langsung pergi menjumpai Kiss di dunia nyata dan memeluknya dengan erat. Di dalam game, Guy sangat senang karena bertemu dengan teman baiknya Buddy, dan berakhirlah alur kisah film Free Guy ini. Sedikit quotes dari saya. Jika sedang mencinta maka katakan saja, jangan menunggu permainan yang menjawabnya. Sekian dari saya, apabila ada kata yang salah mohon dimaafkan, karena memaafkan merupakan kebaikan dan kebaikan yang tidak merugikan. Saya undur diri, jangan lupa like, komen, share and subscribe.